Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang materi energi baru terbarukan. Nah, di sini izin memperkenalkan diri, saya sendiri dengan Wahyu Hidayat, NPM 2315061122. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Viola Putri Nurmadani dengan NPM 23150611014. Saya Muhammad Dafa Alwan dengan NPM 23150611030. Saya Aldani Chani Putri dengan NPM 23150611046. Saya Dafaran Permada dengan NPM 2315061082. Nah, di sini kami akan menjawab kurang lebih ada 11 pertanyaan yang mana kami bagi dengan masing-masing 2 pertanyaan, namun yang terakhir ada 3 pertanyaan. Yang pertama, saya serahkan kepada rekan saya, M. Dafa Alwan. Saya persilahkan. Yang pertama itu ada jelaskan konsep dasar energi baru terbarukan atau EBT dan mengapa penggunaannya sangat penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Oke. EBT atau energi baru terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang bisa diperbarui secara waktu yang singkat dalam waktu yang singkat, dan itu secara alami. Sumber energi ini tidak terbatas dan dapat digunakan secara berkelanjutan karena yaitu tadi berlangsungnya secara alami dan tidak akan habis. Untuk keberlanjutan lingkungan, salah satu contohnya itu ada pengurangan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang merupakan penyebab utama perubahan iklim. Soal yang kedua, rincikan dan jelaskan setidaknya 3 jenis utama energi baru terbarukan dan bagaimana proses pembangkitannya dalam industri dan rumah tangga. Yang pertama itu energi matahari. Energi surya diperoleh dari matahari dan diubah menjadi listrik melalui panel surya. Yang kedua ada energi angin. Energi angin dihasilkan dari gerakan angin yang menggerakkan turbin dan dihasilkan menjadi listrik. Yang ketiga ada energi air yang berasal dari aliran air seperti sungai atau air terjun dan dimanfaatkan melalui pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya ada energi geotermal. Energi geotermal diperoleh dari panas bumi yang digunakan untuk memanaskan rumah atau menghasilkan listrik. Energi biomasa diperoleh dari bahan organik kayak kayu, jerami atau limbah tumbuhan lainnya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjawab soal nomor 3 dan 4. Pertanyaan nomor 3 yaitu keunggulan dan kelemahan energi baru terbarukan serta tantangan implementasinya. Keunggulan energi baru terbarukan yaitu yang pertama ramah lingkungan. Yang kedua, sumber energi tak terbatas karena sumber energi baru terbarukan yaitu sinar matahari dan angin, air adalah sumber daya yang tak terbatas. Mereka tidak akan habis dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu diversifikasi pasokan energi. Dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, negara atau wilayah dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang terbatas. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Karena industri energi baru terbarukan seperti industri panel surya, turbin angin, dan teknologi terkait menciptakan lapangan kerja baru baik dalam pembangunan, pemeliharaan, maupun inovasi. Yang kelima yaitu penurunan biaya produksi. Kelemahan energi baru terbarukan yaitu yang pertama, ketergantungan pada cuaca. Sumber energi baru terbarukan seperti angin dan surya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Saat cuaca buruk atau malam hari, produksi energi dari sumber ini bisa terganggu. Yang kedua yaitu tantangan menyimpan energi. Yang ketiga, penggunaan lahan dan dampak lingkungan lokal. Yang keempat, memerlukan investasi awal yang besar. Yang kelima, keterbatasan teknologi. Implementasi energi baru terbarukan meskipun memiliki banyak keuntungan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kelemahan. Di antaranya yaitu 1. Penyimpanan energi. Salah satu tantangan utama adalah penyimpanan energi. Sumber energi baru terbarukan seperti surya dan angin terbarukan bersifat tidak terus-menerus dan tidak selalu sesuai dengan permintaan energi. Diperlukan teknologi penyimpanan energi yang efisien untuk menjaga ketersediaan energi. Yang kedua, infrastruktur dan biaya awal. Yang ketiga, ketergantungan pada cuaca. Yang keempat, pengelolaan dampak lingkungan. Yang kelima, ketidakpastian kebijakan. Dan soal yang keempat yaitu pengaruh terhadap lingkungan baik positif maupun negatif. Pengaruh positifnya yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, peningkatan kualitas udara. Yang ketiga, konservasi sumber daya alam. Yang keempat, dukungan terhadap keanekaragaman hayati. Pengaruh negatifnya yaitu 1. Penggunaan lahan yang luas. Yang kedua, dampak visual dan suara. Infrastruktur energi baru terbarukan seperti turbin angin atau ladang surya dapat memiliki dampak visual dan suara yang mungkin mengganggu bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, gangguan terhadap ekosistem air. Yang keempat, ketergantungan pada sumber daya alam.
Jadi di sini akan menjelaskan tentang inovasi terbaru dalam bidang energi baru terbarukan. Jadi kurang lebih ada 5 inovasi yang terbaru. Yang pertama ada teknologi penyimpanan energi semakin berkembang, yaitu seperti baterai lithium ion yang lebih canggih, sistem penyimpanan termal, dan sistem penyimpanan energi gravitasi. Penyimpanan energi yang lebih efisien memungkinkan menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, bahkan ketika sumber energinya tidak aktif, sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Yang kedua ada inovasi dalam tenaga angin. Turbin angin semakin besar dan efisien dengan desain baling-baling yang lebih baik dan material yang lebih ringan. Selain itu, konsep-konsep baru seperti turbin angin lepasan pas pantai terapung dan turbin angin tanpa baling-baling sedang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengatasi masalah lingkungan. Yang kedua ada energi ombak dan pasang surut. Inovasi dalam teknologi pengambilan energi dari ombak dan pasang surut memungkinkan pemanfaatan sumber energi yang hampir konstan. Desain penangkapan energi ombak yang lebih efisien dan ramah lingkungan seperti perangkat pneumatik dan perangkat berbasis membran sedang dalam pengembangan. Yang ketiga ada sel surya berkinerja tinggi. Pengembangan sel surya berkinerja tinggi termasuk sel surya perovskit telah menghasilkan peningkatan efisiensi konversi energi matahari. Sel surya ini lebih murah dan mudah diproduksi sehingga dapat mempercepat adopsi energi surya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada penggunaan AI dan IoT. Penggunaan AI dan IoT dalam manajemen energi terbarukan dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. AI dapat digunakan untuk memprediksi produksi energi terbarukan, mengoptimalkan energi, dan mengelola sistem penyimpanan energi dengan lebih baik. Lalu untuk menjawab soal yang keenam, itu soalnya bagaimana pengelolaan sumber daya alam berperan dalam mendukung pengembangan energi terbarukan, dan sebutkan contohnya. Jadi jawabannya adalah pengelolaan sumber daya alam berperan kunci dalam mendukung pengembangan energi baru terbarukan karena banyak sumber daya alam seperti lahan, air, dan biomasa terlibat dalam produksi dan penyediaan energi terbarukan. Berikut adalah beberapa cara di mana pengelolaan sumber daya alam dapat mendukung pengembangan energi baru terbarukan. Yang pertama ada pengelolaan lahan, yang kedua ada pengelolaan air, yang ketiga ada pengelolaan hutan dan biomasa, yang keempat ada kebijakan dan regulasi, dan yang terakhir ada pendekatan terpadu. Lalu contohnya adalah contoh dari praktik terbaik dan kebijakan yang mendukung pengembangan energi baru terbarukan di berbagai negara, termasuk yang pertama Jerman telah berhasil mengembangkan industri energi angin dan surya yang besar melalui kebijakan feed-in tarif dan insentif lainnya. Yang kedua ada Norwegia menggunakan sumber daya alamnya termasuk air dan biomasa untuk menghasilkan energi terbarukan seperti hidroelektrik dan bioenergi. Yang ketiga ada Brazil memanfaatkan sumber daya biomasa untuk produksi bioetanol dari tebu dan biodiesel dari kedelai. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 7 dan nomor 8. Soal nomor 7, peran masyarakat dalam penerapan energi baru terbarukan. Peran masyarakat dalam penerapan energi baru terbarukan sangat penting untuk kesuksesan transisi energi yang berkelanjutan. Masyarakat memiliki peran kunci dalam mendukung, mendorong, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek energi baru terbarukan, seperti energi surya, angin, air, dan biomasa. Berikut adalah beberapa peran masyarakat dalam penerapan energi baru terbarukan. 1. Kesadaran dan pendidikan. 2. Investasi pribadi. 3. Partisipasi dalam program kredit pajak dan insentif. Keempat, kemitraan masyarakat dalam proyek energi terbarukan. Kelima, konsumsi energi yang berkelanjutan. Keenam, dukungan terhadap kebijakan energi terbarukan. Ketujuh, pemberdayaan dan pekerjaan lokal. 8. Mengawasi dampak lingkungan dan sosial. Penerapan energi baru terbarukan memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan dukungan aktif dari masyarakat, transisi ke energi terbarukan dapat menjadi lebih lancar dan berhasil, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8, tantangan global dalam pengembangan energi baru terbarukan. Pengembangan energi baru terbarukan adalah salah satu kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan akan sumber energi yang berkelanjutan. Namun, ada beberapa tantangan global yang harus diatasi dalam proses ini. Beberapa tantangan utama dalam pengembangan energi baru terbarukan adalah: yang pertama, ketergantungan pada energi fosil; kedua, masalah teknologi dan infrastruktur;
Ketiga, hambatan finansial. Keempat, variabilitas sumber energi terbarukan. Kelima, masalah penyimpanan energi. Keenam, perubahan kebijakan. Ketujuh, akses terbatas ke teknologi. 8, masalah sosial dan lingkungan. 9, kualifikasi tenaga kerja. Dan ke-10, integrasi global. Pengembangan energi baru terbarukan adalah bagian integral dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai keberlanjutan energi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kerjasama lintas sektor yang lintas negara serta komitmen yang kuat untuk melanjutkan transisi ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu dengan pertanyaan ke-9, 10, dan ke-11. Dan pertanyaan 9 yaitu mengenai bagaimana sih penerapan energi baru terbarukan ini, terutama di Indonesia itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri, energi terbarukan ini udah jadi fokus yang semakin penting dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi masalah lingkungan. Beberapa poin terpenting terkait ini yaitu yang pertama ada potensi sumber daya energi terbarukan. Nah, potensi yang besar ini terutama di Indonesia sendiri seperti energi surya, angin, hidro, dan biomasa. Potensi ini dapat dimaksimalkan atau dimanfaatkan untuk memproduksi energi bersih. Yang kedua ada kebijakan dan regulasi. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi kebijakan dan regulasi untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, termasuk skema tarif listrik yang menguntungkan bagi produsen energi terbarukan. Yang ketiga, ada proyek energi terbarukan. Nah, proyek ini telah diterapkan di seluruh Indonesia, termasuk pembangkit listrik tenaga surya, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat, ada yang namanya tantangan. Nah, meskipun potensinya besar, tapi ada tantangan yang cukup besar juga. Seperti keterbatasan infrastruktur dan investasi, serta koordinasi antara pemerintah dan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada keuntungan. Penerapan energi terbarukan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, menciptakan lapangan kerja seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kemudian juga bisa meningkatkan akses energi di daerah terpencil seperti di pelosok-pelosok negeri. Nah, penerapan energi terbarukan di Indonesia sendiri masih dalam proses, tetapi langkah-langkah positif telah diambil untuk memanfaatkan potensi besar itu sendiri. Dengan dukungan yang tepat, Indonesia dapat terus berkembang sebagai pemimpin dalam penggunaan energi terbarukan, terutama di wilayah Asia Tenggara. Terkait dengan pertanyaan yang ke-10, yaitu masa depan energi terbarukan ini bagaimana sih? Nah, energi terbarukan ini akan memainkan peran yang sangat-sangat penting, terutama di dunia. Ya mungkin aspek terkecil di Indonesia sendiri. Nah, di masa depan, prediksi ini didukung oleh tren dan penelitian terkini yang menunjukkan pertumbuhan pesat dalam kapasitas energi terbarukan, termasuk panel surya, turbin angin, dan energi air. Kontribusi terbesar energi terbarukan mungkin adalah mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim. Teknologi seperti penyimpanan energi, grid listrik cerdas, dan pengembangan sumber energi terbarukan yang lebih efisien akan menjadi fokus dalam pengembangan masa depan. Yang kedua, apa sih kontribusi dunia teknik informatika pada bidang energi baru terbarukan? Nah, para praktisi dalam bidang telekomunikasi, informasi, dan komputer dapat memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan energi baru terbarukan. Salah satunya adalah yaitu meningkatkan efisiensi pengolahan energi terbarukan melalui pemantauan dan kontrol yang cerdas dengan bantuan sistem informasi dan juga jaringan komunikasi. Yang kedua, mereka juga bisa mengembangkan solusi perangkat lunak untuk memprediksi produksi energi terbarukan dan mengintegrasikannya dengan jaringan listrik tradisional. Selanjutnya yang ketiga, mereka juga bisa memanfaatkan teknologi IoT atau Internet of Things untuk mengoptimalkan penggunaan energi di rumah, industri, dan sektor lainnya. Dan yang keempat, yang terakhir, membantu mengurangi pemborosan energi melalui solusi digital dan efisiensi energi. Dampak IoT ini juga bisa dibilang mencakup peningkatan efisiensi. Tadi dijelaskan ada juga keandalan dan integrasi sumber energi terbarukan ke dalam jaringan listrik global. Hal ini juga dapat membantu dalam mencapai target karbon netral dengan memberikan solusi untuk penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu penerapan energi terbaru di Indonesia. Ini kan ya? Bentar ya. Oh udah. Nah, sekian tadi pertanyaan dari nomor 1 hingga terakhir yaitu 11 dijelaskan oleh saya dan juga rekan-rekan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk presentasi dan juga terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mendengarkan presentasi dari kami. Saya ucapkan mohon maaf juga terkait dengan kesalahan ucap ataupun tindakan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.